Binat, Iya. kalau duit atau barang seseorang yang tiba-tiba hilang tuh pasti kan kita kayak nyalahin tuyul ya kan. Nah kayaknya emang ciri-ciri ini tuh emang melekat banget sama tuyul. Tapi lo pada tahu nggak? Ternyata ciri-cirinya tuh nggak cuman itu doang. Ada lagi, Apa tuh? yaitu anak-anak kecil tiba-tiba nangis di tengah malam tanpa sebab. Sama kayak cerita yang bakalan gue ceritain sekarang. Oke. Dan siapa tahu ya bisa jadi ada orang yang denger sekarang nih paranoid, ngedengar kayak suara anak kecil tiba-tiba nangis, ya bisa jadi ya ada tuyul deket lo gitu. Ini cerita dari paranoid namanya Iwan. Dia kebetulan ngekos di daerah perbatasan Jakarta Timur sama Jakarta Utara. Bangunan kosannya itu punya 2 lantai. Bentuknya tuh kayak rumah lama yang disekat-sekat jadi beberapa kamar. Dan orang-orang pun di sana nyebutnya juga ini kayak semi kontrakan gitulah. Nah di situ ada penghuninya nggak banyak, cuma 6 orang. Mayoritas juga pada kerja, pulang malam dan jarang ngobrol. Tapi karena suasananya kecil dan rapat, akhirnya mereka kenal lah satu sama lain gitu, walaupun nggak akrab-akrab banget ya. Balik soal si tuyul-tuyul itu, awalnya semua tuh normal Nat. Sampai suatu hari, uang-uang orang tuh mulai hilang. Awalnya cuman gocap, kayak dari si dompet salah satu penghuni sana namanya Regi ya. Dia itu tinggal di kamar nomor 5. Regi kira dia tuh cuman kayak salah naruh atau kayak nyelip doang lah duitnya. Tapi besokannya pemilik kosan ini namanya Ibu Mahla, giliran yang ngeluh tuh dia kalau ternyata uang kas yang dia taruh di meja ruang tamu tiba-tiba hilang. Dan keanehan itu terus terjadi tuh setiap harinya. Oke. Tiap hari tuh selalu aja ada kayak uang hilang gitu. Padahal pas dicek di CCTV sama si Ibu Mahla itu nggak ada siapa-siapa Nat. Bahkan kayak nggak ada maling, nggak ada orang nyolong masuk ke kamar penghuninya gitu. Pokoknya nggak ada apa-apalah gitu. Lucunya dari semua orang yang tinggal di sana, yang nggak pernah lapor kehilangan itu cuman satu orang namanya Mas Ale, penghuni kamar paling pojok. Oke. Si Mas Ale ini orangnya pendiam, kerjaannya juga kata mereka ya itu nggak jelas. Setiap kali lewat depan kamarnya pun juga orang-orang tuh bilang jendela kamar Mas Ale tuh selalu ditutup rapat. Dan dari dalam tuh kadang kedengeran ada kayak suara anak kecil ketawa. Nah awalnya pemilik kosan dan si penghuni kosan lain tuh mikir kayak, oh mungkin suara ketawa itu dari rumah sebelah kontrakannya gitu. Tapi ternyata salah Nat. Hawa malam tuh mulai gak enak. Beberapa penghuni tuh jadi kayak sering kebangun tengah malam karena denger suara anak kecil nangis. Gak keras, gak pelan, tapi kayak ketara banget, kayak ada tangisan yang lirih gitu lah. Suaranya kadang dari atap, kadang dari lorong depan kamar Mas Ale. Dan di setiap ada suara itu, kebesokannya pasti aja kayak tiba-tiba uang hilang aja gitu.